Hari ini saudara, kita harus mengambil keputusan, yaitu keputusan untuk berkata ya kepada Bapa di surga, dan keputusan untuk berkata tidak kepada si jahat. Lagi sekali, hari ini kita harus mengambil keputusan untuk berkata ya kepada Bapa kita, tapi berkata tidak kepada si jahat. Keputusan ini sangat menentukan ke depan kita akan jadi apa dan akan bagaimana. Keputusan ini akan menentukan. Kalau saudara pernah bertemu dengan orang-orang percaya, mungkin itu kenalan baik kita, mungkin saudara kita, tapi yang sempat marah dan kecewa dengan Tuhan, sampaikan kebenaran ini. Pasti ada keputusan yang salah yang diambil oleh saudara kita itu, sehingga mereka mengalami sesuatu yang mereka tidak inginkan. Mari kita lihat 2 Korintus pasal yang pertama. Keputusan ini sangat penting karena ini akan menentukan ke depan kita itu jadi apa. 2 Korintus pasal yang pertama, ayat 17 saya mulai baca. Jadi, adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini? Saudara, dari konsep ini Paulus memberi kesaksian tentang hidupnya, bertindak serampangan. Jadi, adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini? Dunia mengatakan begini, sebetulnya kegagalan dan keberhasilan, ini kata dunia, tapi saya setuju karena ada dukungan ayat ini. Dunia berkata begini, keberhasilan ataupun kegagalan itu sangat ditentukan dengan perencanaan yang kita buat, iya atau tidak? Ya, itu kata dunia dan itu betul. Lagi sekali, dunia mengatakan kegagalan ataupun keberhasilan kita itu sangat ditentukan oleh perencanaan dalam hidup kita. Tapi kita ingat kitab Amsal mengatakan manusia boleh merencanakan, tapi siapa yang memutuskan? Tetap Tuhan. Sebab kita tidak pernah tahu hari esok itu masih milik kita atau tidak. Maka itu saudara, dalam hidup ini, bahkan untuk perkara kecil sekalipun, misalnya kita punya uang hanya untuk memutuskan mau beli sandal ataupun tidak, kan kecil bukan? Itu pun harus kita pikir. Jangan merencanakan apa-apa dengan serampangan, sembarangan, sembrono, semau-maunya. Lalu bagaimana cara Paulus hidup? Dalam merencanakan apa saja dalam hidupnya, sungguh mengagumkan. Atau adakah aku membuat rencanaku itu menurut keinginanku sendiri? Saudara, kita ingat, dalam seluruh hidup Yesus Tuhan kita, Dia tidak pernah bergumul besok mau makan apa, aku besok kemana, tinggal di mana, dan sebagainya. Tuhan Yesus tidak pernah bergumul, tidak pernah berperang dalam hidupnya untuk ketakutan-ketakutan yang dia alami sebagai manusia, tidak. Tapi firman Tuhan menulis hanya satu yang dia bergumul, dia berjuang sampai keringatnya bercampur darah. Masih ingat dia berjuang untuk mengalahkan apanya? Siapa jawab? Ayo, dia berjuang untuk mengalahkan apanya? Keinginannya sendiri, hanya untuk bisa mencapai sebuah posisi di mana setan tidak bisa menjatuhkan dia lagi, yaitu posisi Bapa, bukan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi. Saudara, Alkitab menulis Yesus Tuhan kita berjuang. Mari kita renungkan peristiwa itu. Kalau Tuhan Yesus saja yang adalah Tuhan itu berjuang untuk melawan keinginan dagingnya, keinginan dirinya sendiri, apalagi kita yang masih doyan duit begini. Ngerti istilah ini? Apalagi kita. Bagaimana kita akan menang kalau kita sendiri tidak pernah berjuang menaklukkan keinginan kita sendiri? Maka itu kalimat kedua ini penting. Atau adakah aku membuat rencanaku itu menurut keinginanku sendiri? Saudara, simpan dua hal ini yang setiap hari bisa lebih dari 10 kali dalam hidup 24 jam kita manusia ini. Pasti ada sekian kali dua hal ini terjadi.
merencanakan dan merencanakan sesuatu dengan sembarangan? Adakah aku membuat rencana menurut keinginanku sendiri? Dalam hidup kita setiap hari pasti ada dua hal ini. Entah 5 kali, bisa lebih dalam setiap hari. Lalu apa sikap dan keputusan kita menghadapi semua itu supaya kita benar di hadapan Bapa kita? Sehingga padaku serentak terdapat ya dan tidak. Nggak boleh. Dalam hidup kita manusia, ini nggak bicara manusia Kristen, tidak, bicara manusia secara umum. Sangat celaka kalau dalam hidup manusia ada dua sikap yang bertentangan, ya dan tidak sekaligus dalam dirinya. Coba bayangkan. Saya percaya tidak akan ada orang yang mau berbisnis, tidak akan ada orang mau bekerja sama, tidak akan ada orang mengambil orang itu jadi partner kalau orang itu kita tahu bahwa dalam dirinya pelin-pelan. Bisa ya, bisa tidak, bisa tidak, bisa ya. Jawab ya atau tidak. Nah, seperti itu Bapa kita di surga. Kita tidak bisa pelin-pelan. Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius 5, kalau iya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Yang paling penting kalimat berikut, lebih daripada itu pasti berasal dari si jahat. Jadi kalau iya tidak kita katakan ya, kalau tidak kita tidak katakan tidak, berarti kita sedang jadi agen si iblis. Hampir 100% terjadinya masalah dalam hidup sosial kita, hidup kemasyarakatan kita, hidup keluarga juga, ketika kita orang pelin-pelan. Saya ulangi lagi ayat 17, ini luar biasa. Jadi, adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini? Atau adakah aku membuat rencanaku itu menurut keinginanku sendiri, sehingga padaku serentak terdapat ya dan tidak? Maka itu kita hari ini harus mengambil sebuah keputusan hanya dengan memilih sebuah keputusan yang sangat sederhana. Iya ataupun tidak, tidak ataupun ya, dan ya untuk siapa dan tidak kepada siapa, harus tegas dalam hidup ini. Maka percayalah, kalau semua kita orang-orang percaya punya konsep ini saudara, maka dalam seluruh kehidupan kita tidak akan ada kekuatan musuh bisa menyerang kita. Ayat 18, demi Tuhan yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak. Nggak boleh pelin-pelan. Karena Yesus Kristus anak Tuhan yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silvanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak. Paulus mengikuti jejak Yesus Tuhan kita. Yesus Tuhan tidak pelin-pelan. Di dalam dirinya tidak ada kata tidak dan ya, tapi sebaliknya hanya ada ya. Katakan amin ini. Saya ulangi, tetapi sebaliknya di dalam dia, dalam Yesus hanya ada ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Tuhan. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin, artinya setuju untuk memuliakan Tuhan. Anak-anak Tuhan yang diberkati dan dikasihi Bapa di surga, maka inilah, kalau saya pakai istilah komputer, inilah password untuk kita bisa membuka seluruh program surga yang masih tersembunyi buat kita. Katakan amin. Password kita untuk membuka semua program yang tersedia dari surga, passwordnya adalah ya. Jangan lupa kata itu. Maka itu untuk apa saja kepada Bapa di surga, jangan pernah lupa untuk katakan ya. Walaupun itu sulit, walaupun itu tidak bisa dimengerti, walaupun itu tidak masuk akal, kalau memang dia yang menyuruh mengatakan lakukan. Saya percaya semua kita masih ingat sumber utama iman kita, kalau tidak dilihat dari Yesus Tuhan kita, tapi dilihat dari seorang manusia, maka sumber iman kita itu berasal dari Abraham. Betul? Mengapa Papa memilih Abraham?